guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngebahas tentang lidah buaya. Lidah buaya atau aloe vera telah dipergunakan untuk banyak keperluan selama berabad-abad. Kurang lebih 4000 tahun yang lalu sampai sekarang lidah buaya sangat dikenal khasiatnya. Karena pada pelepahnya terdapat berbagai macam kandungan nutrisi. Lidah buaya diduga berasal dari Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Telah dikenal sebagai obat dan kosmetika sejak berabad-abad silam. Hal ini tercatat dalam Egyptian Book of Remedies. Di dalam buku tersebut diceritakan bahwa pada zaman Cleopatra, lidah buaya dimanfaatkan untuk bahan kosmetika dan pelembab kulit. Menurut Dowling 1985, hanya 3 jenis lidah buaya yang dibudidayakan secara komersil di dunia, yakni Curaçao aloe atau Aloe barbadensis Miller, Cape aloe atau Aloe ferox Miller, dan Socotrine aloe Perrille Baker. Dari ketiga jenis tersebut, banyak dimanfaatkan adalah spesies Aloe barbadensis Miller yang ditemukan oleh Philip Miller, sedangkan jenis yang banyak dikembangkan di Indonesia adalah Aloe chinensis Baker yang berasal dari Cina tetapi bukan tanaman asli Cina. Jenis ini di Indonesia sudah ditanam di Kalimantan Barat dan lebih dikenal dengan nama lidah buaya Pontianak. Ciri-ciri tanaman ini adalah bunga berwarna orange, pelepah berwarna hijau muda, pelepah bagian atas agak cekung dan mempunyai totol putih di pelepahnya ketika tanaman masih muda. Pada tahun 1980, tanaman lidah buaya di Pontianak khususnya di Siantan Hulu telah dikembangkan dan dibudidayakan. Pada saat itu sebagian masih ditanam dalam pot dan sebagian telah di kebun bercampur dengan tanaman pepaya dan sayuran. Pada tahun 1990, lidah buaya sedikit demi sedikit mulai dibudidayakan, tidak lagi ditanam bercampur dengan tanaman pepaya atau sayuran, namun mulai ditanam pada lahan khusus. Kemudian pada tahun 1992, lidah buaya mulai dikenalkan kepada masyarakat luas. Pelepah lidah buaya baru dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk diolah menjadi minuman segar lidah buaya yang dijual di warung-warung yang ada di pinggiran jalan atau Jalan Budi Utomo. Sehingga pada saat itu baru masyarakat Pontianak Utara atau Siantan Hulu saja yang dapat menerima produk hasil olahan yang bahan bakunya diambil dari daging pelepah lidah buaya tersebut. Seiring perjalanan waktu, produk lidah buaya mulai banyak dikembangkan menjadi berbagai produk olahan mulai dari minuman, dodol, jelly, kerupuk, dan lain-lain. Keterlibatan instansi pemerintah terkait dan industri kecil menengah yang pada akhirnya menjadikan lidah buaya Pontianak menjadi ikon kota Pontianak. Karakteristik lidah buaya. Lidah buaya termasuk suku Liliaceae. Liliaceae diperkirakan meliputi 4000 jenis tumbuhan, terbagi dalam 240 marga dan dikelompokkan lagi menjadi lebih kurang 12 anak suku. Daerah distribusinya meliputi seluruh dunia. Lidah buaya sendiri mempunyai lebih dari 250 jenis tanaman. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh di daerah kering seperti Afrika, Asia, dan Amerika. Hal ini disebabkan lidah buaya dapat menutup stomata daun sampai rapat pada musim kemarau untuk menghindari kehilangan air dari daunnya. Lidah buaya juga dapat tumbuh di daerah yang beriklim dingin. Lidah buaya termasuk tanaman yang efisien dalam penggunaan air, karena dari segi fisiologi tumbuhan,
Tanaman ini termasuk dalam jenis KAM atau Crassulence acid metabolis dengan sifat tahan kekeringan. Dalam kondisi gelap, terutama malam hari, stomata yang membuka pada malam hari memberi keuntungan, yakni tidak akan terjadi penguapan air dari tubuh tanaman, sehingga air yang berada di dalam tubuh daunnya dapat dipertahankan. Karenanya tanaman mampu bertahan hidup dalam kondisi yang bagaimanapun keringnya. Kandungan nutrisi lidah buaya. Ada vitamin yaitu A, B1, B2, B3, B12, C, E, kolin, inositol, folic acid. Lalu juga mineral yaitu kalsium, magnesium, potasium, sodium, seng, kromium. Lalu juga terdapat enzim yaitu amilase, katalase, selulose, karbosipepilase, karboksihelulose, bradikinase. Lalu terdapat asam amino yaitu arginin, asparagin, aspartat acid, analin, serin, glutamat, treonin, glisin, fenilalanin, histidine, isoleucin. Beberapa manfaat tanaman lidah buaya. Yang pertama, sebagai antimikroba melawan bakteri patogen. Yang kedua, sebagai pembersih tubuh. Yang ketiga, sebagai penstabil kadar kolesterol darah. Yang keempat, sebagai pelindung tubuh karena memiliki kandungan antibiotik. Yang kelima, sebagai bahan yang memperlambat penuaan dini. Dan yang keenam, sebagai bahan anti luka bakar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan menyangkut informasi tentang lidah buaya. Sekian dan terima kasih.